Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleha, hari ini kembali lagi kita belajar tematik ya bersama Ustazah Eka Pratika. Bagaimana ya kabarnya anak soleha Ustazah hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana belajarnya di rumah? Masih tetap semangat belajar? Semoga masih ya. Hari ini sebelum Ustazah lanjut, Ustazah ingin bertanya dulu, apakah sudah sholat duha dan amal surah anak soleha? Jika sudah dan sudah siap untuk belajar, ayo kita siapkan buku tematik bersama alat tulisnya ya. Nah, sebelum kita belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ikuti gerakannya Ustazah. Tepuk 5 jari, tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gagal, tepuk jari 4 pat pat, tepuk jari 5 empat. Bertepuk semua wawa, duduk yang rapi dan mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku dan berilah aku pemahaman yang baik. Sudah berdoa hari ini anak soleha? Jika sudah, ayo kita simak baik-baik materi hari ini ya. Jadi hari ini kita akan belajar tema 1 tentang indahnya kebersamaan, subtema 3 bersyukur atas keberagaman pembelajaran 1, 2, dan 3. Mengenai bersyukur dalam keberagaman berkaitan dengan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menerangkan bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Nah, di sini kita harus bersyukur dalam keberagaman yang Allah ciptakan, karena meskipun kita berbeda tapi kita harus menghargainya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini pada pembelajaran 1, yaitu yang pertama kita dapat menjelaskan makanan tradisional yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita dapat menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan yang ketiga, kita dapat menjelaskan tentang pemantulan bunyi. Pada pembelajaran kedua, kita dapat menceritakan pengalaman bekerja sama dalam keberagaman. Yang kedua, kita dapat mempraktikkan gerak dasar tari dengan formasi dan iringan musik. Pada pembelajaran ketiga, yang pertama kita dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan. Yang kedua, kita dapat menjelaskan pemantulan dan penyerapan bunyi. Adapun materi pembelajaran 1, yang pertama makanan tradisional, yang kedua gagasan pokok dan gagasan pendukung, dan yang ketiga tentang pemantulan bunyi. Setiap daerah Indonesia memiliki makanan tradisional atau makanan khas. Nah, makanan khas di sini memiliki kelezatan dan keunikan yang berbeda. Nah, silahkan diperhatikan baik-baik contoh makanan khas yang ada di Indonesia. Pempek dari Sumatera Selatan, ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat, rendang dari Sumatera Barat, gado-gado dari DKI Jakarta, sop konro dari Sulawesi Selatan, nasi pundut dari Kalimantan Selatan. Silahkan diperhatikan makanan tradisional beserta bahannya. Gudeg dari Yogyakarta terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Kerak telur dari DKI Jakarta terbuat dari beras ketan putih, telur, dan ebi. Ada bika Ambon dari Medan terbuat dari telur, gula, dan santan. Ada rendang dari Padang terbuat dari daging sapi. Ada ayam taliwang dari Sumbawa berbahan dasar daging ayam yang dibakar. Ada sop konro dari Makassar. Sup ini biasanya dibuat dengan bahan iga sapi. Jadi masih banyak lagi makanan khas tradisional yang ada di Indonesia. Makanan tradisional di Indonesia tidak hanya berupa makanan utama, tetapi juga berupa kue-kue. Salah satu kue tradisional di Indonesia yang paling terkenal
dalam sebuah paragraf ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada yang masih ingat gagasan pokok dan gagasan pendukung itu apa, anak soleha? Nah, silahkan disimak baik-baik. Jadi gagasan pokok itu adalah ide pokok atau ide utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung berisi penjelasan-penjelasan yang mendukung gagasan pokok. Nah, kita ingin menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks kue mochi khas Sukabumi. Kita perhatikan baik-baik pada paragraf pertama ya. Kira-kira apa yang gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Nah, gagasan pokok pada paragraf pertama terletak pada awal paragraf, yaitu kue mochi banyak dikenal di negara-negara Asia. Sedangkan gagasan pendukungnya di tengah paragraf. Jadi silakan diperhatikan dan dibaca baik-baik penjelasan yang berada di tengah-tengah paragraf ya. Setiap daerah makanan tradisional ditawarkan oleh pedagang keliling dengan cara berteriak atau membunyikan alat-alat tertentu. Bagaimana yang pedagang keliling dapat terdengar suaranya sampai ke telinga kita? Terlebih dahulu kita harus mengetahui sifat-sifat bunyi. Bunyi mempunyai beberapa sifat. Ayo kita simak baik-baik penjelasan tentang sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai permukaan benda yang keras seperti permukaan dinding semen, kaca, seng, maka bunyi tersebut akan dipantulkan. Contohnya saja ketika kita berada di dalam goa lalu kita berteriak, maka suara kita akan terpantul. Yang kedua, bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat pada benda padat, cair, dan gas. Nah, contohnya saja ketika ustazah memukul papan tulis ini ya. Nah, maka akan terdengar bunyi. Yang ketiga, bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap melalui benda lunak. Contohnya saja styrofoam, gabus, busa, dan karpet. Nah, anak soleha, ada yang pernah ke bioskop? Di dalam ruangan bioskop itu terdapat dinding yang dilapisi busa. Makanya suara yang terdapat dalam bioskop itu tidak terdengar dari luar karena bunyi dapat diserap. Gimana anak soleha? Sudah paham materi pembelajaran 1? Jika sudah paham, ayo kita lanjutkan pada pembelajaran kedua. Adapun materi pada pembelajaran kedua yaitu menceritakan pengalaman bekerja sama dalam keberagaman, dan yang kedua mempraktikkan jarak dasar tari dengan formasi dan iringan musik. Ada yang pernah lihat rumah adat? Jadi rumah adat yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Nah, pembangunan rumah adat dilakukan secara bergotong royong oleh warga. Kerjasama yang baik diperlukan untuk membangun rumah adat yang kokoh. Seperti apakah kerjasama yang terjadi? Mari kita buka bukunya pada halaman 87. Ayo membaca tentang kerjasama dalam tradisi Siwalipa. Sudah membaca anak soleha? Jika sudah, silakan disimak baik-baik penjelasan ustazah mengenai manfaat kerjasama dalam keragaman. Adapun manfaat kerjasama dalam keragaman, yang pertama memperkuat persatuan dan kesatuan, yang kedua menjalin kebersamaan, yang ketiga meringankan pekerjaan, yang keempat belajar saling menghormati. Jadi masih banyak lagi yang manfaat kerjasama dalam keragaman. Salah satu contoh kegiatan kerjasama adalah menari. Menari memerlukan kerjasama antar anggota kelompok. Kerjasama tersebut dapat menghasilkan gerakan tari yang kompak dan selaras. Nah, silahkan dibuka bukunya pada halaman 88. Silahkan diperhatikan dan dipraktikkan di rumah gerakan tari burung kutilang. Bagaimana anak soleha? Sudah diperhatikan gerakan tari burung kutilang di rumah? Dan bagaimana pada pembelajaran kedua? Sudah paham sampai di sini? Jika sudah paham, ayo kita lanjut pada pembelajaran ketiga. Adapun materi pembelajaran ketiga yaitu yang pertama gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan, yang kedua pemantulan dan penyerapan bunyi. Salah satu permainan tradisional di Indonesia yang sering dimainkan adalah permainan engklek. Engklek dimainkan biasanya minimal 2 orang anak. Tahukah anak soleha cara bermain engklek? Jadi silahkan
Kemarinnya kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tulis. Nah, sekarang kita ingin mempelajari tentang teks lisan. Maksud dari teks lisan ini adalah kita dapat mendengarkan artikel atau cerita dari orang lain dan kita bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Permainan tradisional biasanya dilakukan di luar ruangan, akan tetapi biasanya juga dilakukan di dalam ruangan. Nah, ada yang pernah bersuara di dalam ruangan? Ketika kita bersuara di dalam ruangan, maka suara kita akan terdengar lebih jelas. Nah, ketika kita berada di luar ruangan atau di lapangan, maka suara kita akan terdengar dari kejauhan. Nah, dari sinilah kita dapat mengetahui sifat-sifat bunyi. Masih ingat sifat-sifat bunyi itu apa? Salah satunya adalah bunyi dapat dipantulkan. Adapun bunyi pantul dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu gemah dan gaung atau kardam. Silahkan disimak baik-baik penjelasan Ustazah tentang macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, gaung atau kardam. Gaung terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli tidak dapat didengar dengan jelas. Contohnya seperti ini. Telurnya kering. Yang kedua, gemah. Gemah terdengar setelah bunyi asli. Ini terjadi karena jarak sumber bunyi dan bidang pemantul jaraknya sangat jauh. Contohnya seperti ini ya. Sudah bisa membedakan gemah dan gaung anak soleha? Jika sudah, silakan disimak baik-baik manfaat bunyi pantul. Manfaat bunyi pantul. Yang pertama, mengukur kedalaman laut. Kedalaman laut dapat diukur dengan cara menghitung waktu yang diperlukan oleh gelombang bunyi ketika dipancarkan dari kapal sampai ditangkap kembali oleh alat detektor. Yang kedua, mengetahui kedudukan benda dalam laut. Kedudukan kapal selam dan kelompok ikan dapat diketahui dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke dalam laut. Yang ketiga, mendeteksi keretakan pada logam. Memeriksa retak-retak tersembunyi pada bagian pesawat terbang. Ultrasonografi atau USG memeriksa kondisi janin dalam rahim ibu. Bagaimana anak soleha? Sudah paham materi pada pembelajaran 1, 2, dan 3? Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Jadi sekian penjelasan Ustazah untuk hari ini. Syukron sudah menyimak baik-baik penjelasan Ustazah. Jadi untuk menutup pertemuan kita hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Lebih dan